Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan tentang kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokartun, yang telah sampai di episode ke-9. Dikisahkan di episode yang lalu bahwa Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto mengenang kisah terbunuhnya Raden Suryawiyoto atau Pangeran Suryawiyoto yang terkenal dengan Pangeran Sekar atau Pangeran Sekar Situlepet, kakak dari orang tuanya sendiri, yaitu Raden Trenggono, telah terbunuh secara misterius dan Bagus Mukmin didakwa atau dituduh dalam kasus pembunuhan itu. Saudara, kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara di episode yang ke-9 ini berjudul Resah Bersalah. Anak pertama Raden Trenggono itu mendengus kesal. Dengan serta-merta kemarahannya kembali memuncak. Lelaki di depannya yang merupakan prajurit kepercayaannya mendadak ditendang dengan penuh kekuatan. Kakinya terjulur ke depan dengan sangat cepat dan menyarangkan injakannya pada kedua pahanya, sementara kepalan tangannya menyusul menghantam tepat di ruas dadanya. Suryoto pun terjengkang. Kuda-kuda pada rentangan kakinya terpancang menahan tendangan. Sebagai prajurit terpilih yang telah terlatih, sebenarnya ia mampu menahan semua serangan. Bahkan sesungguhnya ia bisa saja mengelakkan ataupun membalas semua pukulan yang datang dari arah depan. Tapi rasa segannya kepada putra sulung calon Sultan Demak keempat itu membuatnya hanya bertahan dengan sikap menghormat. Apa salah saya, Gusti? Dengan tatapan polos kembali Suryoto menyatakan ketidakmengertiannya. Kau lancang, telah membunuh Paman Daskar Suryoto, teriak Raden Bagus Mukmin dengan loncatan yang lebih cepat dan keras. Telapak kaki dan kepalan tangannya bersamaan menghantam dada dan perut Suryoto dengan beringas. Prajurit Demak itu pun terjungkal ke belakang tanpa sempat memberikan kesempatan untuk bangkit. Raden Bagus Mukmin mengayunkan kakinya lagi. Tulang kaki yang telah mengeras itu menendang perut dari arah kanan.
dan telapak tangannya meninju berulang pada kedua pipi mengenai mata, hidung, dan pelipis. "Lancang kau Surayata!" teriak Bagus Mukmin. Dengan geram bercampur amarah, ia kemudian meninggalkan prajurit yang terkapar dalam kebingungan itu, tergolek dalam ketidakpahaman. Kenangan yang telah membuat Raden Bagus Mukmin mendadak merintih di pembaringan. Rintihan lirih yang langsung membuat sang istri segera bangkit dari tidurnya. Perempuan itu melihat lelaki paruh baya yang terbaring di samping kanannya sebenarnya masih ingin terus melanjutkan cerita. Ia pun langsung mendekatkan wajahnya pada dada bidang suaminya yang terus terbaring lemah. Dengan perlahan ia lekatkan telinga tepat di bawah bibir Raden Bagus Mukmin yang terus bergetar. Dan ia pun kembali bersiap untuk mendengar. "Aku benar-benar tak memahami yang terjadi kemudian malam itu. Surayata datang dipapah oleh Selobrojo dan Kartoyudo. Aku kaget melihat keadaannya. Perutnya bersimbah darah dari luka tusukan keris yang dalam," kata Bagus Mukmin kepada istrinya. Istri Raden Bagus Mukmin mendengar jantung suaminya mendadak berdetak keras. Dari mulutnya meluncur cerita yang terpatah-patah. "Lalu apa yang terjadi dengan Surayata, Kang Mas?" Lelaki tegap yang ditanya hanya memejam sambil merintih serak. "Seorang telah menikamnya, Raden," ucap Selobrojo menjelaskan. Raden Bagus Mukmin tersentak. Baru sepekan Surayata melaporkan penikaman terhadap Pangeran Sekar kepadanya. Sekarang ia datang dengan perut yang juga tertusuk keris. Baru seminggu, lelaki itu dengan tegas meyakinkan bahwa pekerjaannya sangat terencana, rapi, dan penuh perhitungan. Namun malam itu ia datang dengan wajah memudar, tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan peristiwa, apakah gerangan yang telah menimpanya. Raden Bagus Mukmin mendengus. Ia kembali mencoba bertanya kepada Surayata. Namun prajurit kepercayaannya itu hanya tertunduk terdiam. Wajahnya menunduk dengan paras pucat dan mata terpejam. Luka pada perutnya terus mengucurkan darah segar. Tubuhnya melemas dan memberat. Terlihat dari makin payahnya kedua anak buahnya membopong dalam rangkulan. Sepertinya ada yang telah mengetahui perihal pembunuhan Pangeran Sekar, Gusti. Kartoyudo mencoba meneruskan penjelasan. Karena sebelum menikamkan kerisnya pada Kakang Surayata, orang-orang berbaju hitam itu mencoba memaksa bertanya, siapa yang telah menyuruhnya membunuh. Raden Bagus Mukmin tersentak mendengar laporan prajurit prianya itu. Jantungnya seolah-olah berhenti berdetak.
Lalu dia bertanya, bagaimana kejadiannya? Lelaki muda itu membentak. Kartoyudo pun lantas menjelaskan dengan tersendat, Gusti, konon mereka bertiga baru saja dicegat sekelompok orang berbaju hitam. Ada 10 orang yang datang ketika mereka bertiga hendak menuju pagelaran. Namun hanya 2 yang maju menghadang, yang mungkin merupakan pemimpin mereka. 2 orang itu langsung menghalangi Suroyoto yang berjalan di tengah, didampingi Silobrojo dan Kartoyudo. Terlihatlah pembicaraan dan percecokan antar mereka. Kakang Suroyoto bungkam, tak mau menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari mereka. Namun mendadak seseorang lagi mencengkeram lehernya sambil menyilangkan sebelah pedang di pipinya. Dengan membentak, ia menanyakan siapa yang telah menyuruh membunuh Pangeran Sekar. Kakang Suroyoto tetap tak bergeming. Namun pedang panjang makin menempel di kulit lehernya. Dan ketika Kakang Suroyoto menjawab, Gusti, Raden Mukmin, yang menyuruh mendadak laki-laki yang satu langsung mengunyamkan kerisnya. Debar dan dada Raden Bagus Mukmin makin kencang bergetar. Meskipun sebelumnya ia telah sangat sadar bahwa peristiwa terbunuhnya Pangeran Sekar lambat laun pasti akan terbongkar. Maka kemarahannya sulit dikendalikan ketika Suroyoto meyakinkan padanya bahwa pembunuhan yang dilakukannya dijamin aman dan tak akan terungkap karena tak ada seorang pun yang menyaksikan. Dasar goblok Suroyoto, dengusnya Raden Bagus Mukmin tak bisa menahan amarahnya. Kalau hanya membunuh nyamuk, mungkin orang tak akan mencari tahu siapa yang menepuk. Tapi kematian singa, seluruh penghuni rimba pasti akan bertanya, ini yang dibunuh adalah Pangeran Sekar, putra laki-laki tertua Kasultanan, bukan Suroyoto goblok, ataupun seorang Kartoyudo dan Silobrojo yang hanya prajurit rendahan. Apa dia tak memikirkan akibat dan tindakannya? Setelah Bagus Mukmin meluapkan kemarahannya. Namun semua telah terjadi. Kemarahan pun tak akan menyelesaikan masalah lagi. Ia pun telah mantap untuk segera menata hati untuk tidak menyesali ataupun mengingkari. Sebagai kesatria, ia akan menghadapi hukuman apapun yang akan diterima di kemudian hari. Raden Bagus Mukmin telah bertekad mempertanggungjawabkannya di hadapan Sultan Trenggono dan juga Sunan Kalijogo. Pada waktu mencabut keris yang tertanam di perut Suroyoto, mendadak darah memancar deras, sebagian menyembur ke wajah Kang Mas Bagus Mukmin, dan sepertinya ada yang mengenai bola mata.
perih sekali dan gelap mendadak memenuhi penglihatannya. Raden Bagus Mumin mengusapkan tangannya pada matanya yang terpejam. Penyebab kebutaannya telah berulang diceritakan kepada sang istri, namun hatinya tak jua tenang. Rasa bersalahnya terus saja menghantui. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan cerita kisah Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam budaya dan sampai jumpa.